Ini kalau secara baik-baik ya, kalau Marcel mau menemui saya, ayo sampai cari atau ikut saya, orang yang terkena santet. Kalau sampai hari Jumat, iya, dia tidak ada itikat baik, gimana? Proses hukumnya akan berlanjut. Nasihat hukum saya untuk beliau 100 miliar kali. Aduh, ngeri. Terus lu ngerasa ganteng nggak? Biasa aja. Biasa aja. Nikmat Tuhan kayak gini dinikmati ya. Tapi gue denger, maaf ya Gus ya. Ini nggak apa-apa nih ya, gue sebelumnya Anda aja ya. udah semuanya tanyain aja. Saya kan nggak mau nyinggung juga. Enggak. Cuma saya harus fair juga, saya harus nanya dari semua perspektif nih. Siap. Kan kemarin udah ada pesulap merah nih sini. Dan dia juga ada di beberapa YouTube juga. Dia ngebongkar banyak sekali trik-trik orang. Nah kemarin yang paling viral tuh kronologi waktu dia mampir ke padepokanmu. Kamu kenal pesulap merah sebelumnya? Enggak. Kok bisa sampai begitu cerita dari kamu deh, Gus. Ya gitu deh. Gimana tuh ceritanya? Jadi awal mulanya sebenarnya saya itu sama sekali nggak kenal ya. Namanya pesulap merah atau Bang Marcel itu saya sama sekali nggak kenal. Tiba-tiba saya dapat DM-an nih dari seseorang yang menyampaikan ke saya, "Bah, itu ada pesulap merah nih yang ngambil videonya panjenengan," begitu. Oke. Nah setelah itu saya lihat nih, saya cek, loh beneran ya gitu. Beliau ngambil video saya gitu. Untuk tujuan? Edukasi mungkin ya. Untuk edukasi ke masyarakat bahwa beliau ini kan ketika saya cek di channel YouTube-nya itu membongkar perdukunan. Wah mantap, luar biasa. Saya sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel. Yaitu membongkar perdukunan. Karena sebenarnya sejatinya saya pun di bidang yang sama. Kalau sampean lihat di channel YouTube saya, itu saya setiap hari itu memberantas, menyadarkan dan mendatangi dukun-dukun yang merugikan masyarakat. Terutama dukun santet, dukun mengganda uang, terus dukun yang melakukan pencabulan. Saya selalu mendampingi orang-orang yang datang ke saya yang menyampaikan bahwa telah terjadi penipuan. Dia punya hutang terus datang ke dukun katanya bisa menggandakan uang, ternyata tidak. Ada sampai kejadian seseorang itu diusir sama suaminya karena uangnya digunakan untuk menggandakan uang ini. Nah, itu kan saya potong maaf ya Gus ya. Dia kan ceritanya mampir ke tempatmu. Ada janjian? Enggak. Nah, terus kok katanya dia mendapat tantangan dari pihakmu bahwa kalau mau membuktikan, kan dia kan bilang praktekmu itu sulap ya. Nah, dia buktikan tuh caranya gini. Terus dia bilang ada kalau berkeberatan silakan katanya. Terus ada tantangan tuh, boleh datang untuk buktikan langsung ke tempat saya. Kalau ada mau datang baik-baik boleh, mau perang pun boleh. Benar nggak tuh? Ini perlu dijelaskan secara kafah menyeluruh ya. Kenapa ada video itu? Karena malamnya saya telah mendatangi seorang dukun, yang mana dukun ini mengatakan bahwa satu keluarga ini memfitnah keluarga yang lainnya, mengatakan ini mencari pesugihan. Dari malam saya temui bersama dengan Pak RT, Pak RW itu, paginya saya membuat sebuah video yang menyatakan bahwa siapapun dukun santet, siapapun dukun yang tidak terima dengan aksi yang saya lakukan, membongkar perdukunan, silahkan datang. Di video itu saya tidak menyebutkan nama Marcel, saya tidak menyebutkan siapapun, saya hanya menyebutkan siapapun dukun yang melakukan penipuan, yang melakukan pencabulan, silahkan datang ke padepokan. Kalau tidak terima dengan apa yang saya lakukan tadi malam, silahkan datang ke padepokan. Ada videonya, bisa dibuka di situ. Tapi tidak pernah ada tantangan langsung melalui via pribadi atau DM atau WhatsApp atau telepon atau apapun, nggak pernah ada? Sama sekali tidak pernah ada. Lah, berarti kemarin dari penjelasan pesulap merah bahwa ada tantangan itu dari mana? Sama sekali tidak benar. Jadi beliau itu melihat dari video saya yang menyatakan bahwa siapapun dukun, di situ ada kata-kata dukun, yang tidak terima dengan apa yang saya lakukan silahkan datang. Mau datang baik-baik monggo, mau bertarung juga silahkan. Oke, dan dia menganggap itu sebagai ajakan untuk mampir mungkin ya? Siap. Oke, berarti kan akhirnya dia datang tuh. Siap.
Nah, waktu dia datang dia sempat ngehubungin pihaknya Gus. Saya sama sekali tidak mendapatkan informasi beliau menghubungi saya. Maupun pengacara? Sama sekali tidak ada. Tiba-tiba datang? Tiba-tiba datang. Nah, katanya waktu dia datang, dia tidak disambut dengan baik, artinya dia disuruh menunggu dan lain-lain. Itu benar terjadi, Gus? Bisa dilihat dari live IG-nya Mas Marcel ya. Di situ saya lihat ketika beliau datang, jalan kaki sampai di depan Padepokan, lalu menemui security saya. Setelah ketemu sama security, beliau bertanya, mana Samsudin? Kan begitu. Terus sama security saya jawab, beliau ada di dalam. Dan ketika itu beliau menyatakan silahkan masuk. Security saya, dilihat di videonya. Nah, jawabannya dari Bang Marcel, Samsudin suruh keluar. Jadi beliau tidak masuk tetapi meminta saya untuk keluar. Akhirnya security itu datang kepada saya menyampaikan, ketika itu saya sedang ruqyah. Bah, ada tamu dari Jakarta, namanya pesulap merah, dia tidak mau masuk tapi panjenengan yang disuruh untuk keluar. Nah, ketika itu saya sampaikan kepada security saya, saat ini saya sedang ada ruqyah, tolong beliau disuruh masuk saja. Nanti kalau beliau masuk silahkan melihat proses ruqyah di dalam. Setelah beberapa waktu, sampai saya menyuruh santri saya ada 3 waktu untuk menjemput, beliau tidak mau masuk. Ketika sudah beberapa lama, akhirnya saya keluar. Tapi ketika saya keluar sudah terjadi percekcokan antara pengacara dan kepala desa dengan Bang Marcel. Itu pengacara dari pihak Gus ya? Dari pihak saya. Terus lanjut. Nah, ketika saya keluar, saya berusaha untuk menemui Bang Marcel, oleh kepala desanya dihalangi. Nanti dulu, nanti terjadi percekcokan. Tapi pada akhirnya saya bisa menemui Bang Marcel, lalu saya katakan, Bang Marcel, panjenengan itu orang baik. Kalau mau melakukan sesuatu ya dengan cara yang baik, yuk silahkan sekarang masuk ke Padepokan. Kalau mau pembuktian, ayo dibuktikan di tempat orang yang terkena santet. Nanti malam saya ada undangan untuk melakukan pembersihan rumah, ruqyah, nanti silahkan ikut saya. Beliau menjawab bagaimana? Nggak usah, di sini saja. Oke, kalau di sini sekarang carikan orang yang terkena santet, siapa? Kalau kita mau menangani santet tentu harus ada orang yang terkena santet. Nah, itu tuh dia ada ngomongin itu tuh. Nah, ketika itu beliau menarik temannya yang gendut itu. Mohon maaf ya. Ya, beliau ini. Nah, ketika saya bilang ini, itu orangnya langsung ketakutan. Enggak, saya mau pulang aja. Gitu. Terus akhirnya Bang Marcel saya katakan, ayo kalau mau pembuktian nanti malam ikut saya atau kita buat perjanjian dengan cara yang baik. Kapan? Itu tawaran dari Gus. Tawaran dari saya. Terus beliau menyatakan, udah nggak usah, semuanya sudah seperti ini gitu. Nah, seperti ini karena kelakuan kamu sendiri, saya bilang seperti itu. Coba kalau kamu tadi masuk melihat proses ruqyahnya, bagaimana saya mendoakan orang, terus malam ikut saya pembersihan atau panjenengan ada orang yang terkena santet, ayo kita datang bersama-sama. Kejadian seperti ini kan karena kelakuan kamu sendiri, menurut saya. Karena dilakukan dengan cara yang tidak baik sehingga menimbulkan percekcokan, kekisruhan itu tadi. Betul. Nah, dia kan menjelaskan bahwa apa praktek yang Gus lakukan itu semuanya itu dia bisa bongkar. Siap. Ada lihat nggak tuh? Lihat. Kayak Gus kan ada bikin sesuatu tuh dari kertas terus kebakar tuh. Iya, siap. Nah, dia bisa praktekin tuh. Siap. Apakah itu adalah tipu daya atau tidak? Nah, itu. Iya. Ketika kita berbicara sesuatu harus sesuai dengan tendensi ilmunya. Harus sesuai dengan tendensi hukumnya. Ketika beliau berbicara tentang kejadian santet, apakah beliau memahami tentang ilmu santet atau tata cara untuk mengobati orang terkena santet? Beliau adalah backgroundnya seorang pesulap yang biasa menggunakan trik untuk hiburan. Lalu beliau menyamakan apa yang saya lakukan itu seperti apa yang beliau lakukan. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah ini benar-benar ada korbannya? Apakah beliau melihat kejadiannya? Dan apakah ada alat buktinya? Jangan sampai ketika seorang pesulap lalu mengomentari ilmu al-hikmah. Ini sama sekali nggak nyambung. Kalau ilmu sulap itu berhubungan dengan pikiran, dengan trik. Tentunya dengan sen, ilmiah. Sedangkan ilmu al-hikmah itu berhubungan dengan goibiyah. Goibiyah itu tentang keimanan, tentang kepercayaan. Sesuatu hal yang dipercaya. Tentu saya tidak meminta untuk Kang Marcel ini percaya dengan saya, yang saya percaya tentu saya sama sekali tidak mengharapkan itu. Tetapi jangan sampai ketika beliau tidak percaya lalu menghina maupun membuli, itu tentu hal yang tidak baik menurut saya. Tapi dia berani membuktikan apa yang
Gus lakukan seperti membuat asap dan api itu dia praktek juga nih di sini. Itu Gus ngelihat itu nggak? Saya lihat itu. Sama nggak prosesnya? Sama sekali tidak sama. Tidak sama? Sama sekali tidak sama. Apa yang beliau lakukan ini adalah trik yang biasa beliau lakukan untuk tanda kutip tipuan hiburan. Betul, itu betul. Dia jelasin itu. Tapi jangan sampai ketika dirinya melakukan penipuan lalu menuduh orang lain melakukan penipuan dengan apa yang dia lakukan. Tentu tidak akan sama. Betul. Saya bisa menghadirkan orang yang terkena sihir ini. Ada seseorang, saya membawa sebuah foto ronsen. Orang itu di dalam tubuhnya ada 27 paku. Termasuk nanti dulu, termasuk di kepalanya, di kakinya, di rambut, di bagian perutnya. Lalu ketika datang ke tempat saya doakan, lalu dia muntah paku. Dan setelah di ronsen kembali, pakunya itu sudah hilang. Ada buktinya? Ada. Oh ini ya? Iya. Boleh coba saya lihat ya? Monggo Gus. Siap. Dikasih lihat biar Gus juga bisa membela diri juga. Saya nggak membela diri ya. Ini hanya apa adanya saja. Jadi ini dari rumah sakit instalasi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah ISKA ya, Kabupaten Tulungagung. Ini saya bisa menghadirkan orangnya. Beliau ini saya juga bisa menghadirkan dokternya. Di dalam foto ini beliau datang dengan membawa buku ronsen. Ada beberapa, cuman yang saya bawa satu. Di dalam foto ini ada paku-paku. Bisa dilihat sayang kamera? Bisa nggak kelihatan kamera? Dapat nggak? Paku-paku di dalam tubuhnya. Mana sih? Ada satu, bisa kelihatan? Di bawah. 1, 2, 3. Oh ini nih? Siap. Ini nih? Siap. Oh ini paku nih? Iya. Yang garis-garis gitu? Iya, itu paku. Oh ini ada banyak nih paku nih? Ada banyak. Ini di posisi jari kaki ya? Iya, ada yang di jari kaki. Kelihatan ya? Ada yang di bagian tulang tengah kaki dan kelihatan nggak dari kamera? Nggak kelihatan? Coba lewat saya pinjam izin dari tempat saya. Iya. Kelihatan nggak nih? Nah, begitu kan lebih jelas nanti. Ini kelihatan? Pakunya ini. Ini paku, ini paku, ini paku, ini paku, di sini pakunya. Di zoom aja. Siap. Kelihatan? Ada kelihatan nggak? Ada kayak garis-garis gitu. Nih tangan gue. Kelihatan nggak tuh? Nah ini paku nih. Ini posisinya adalah ronsen dari telapak kaki kalau saya nggak salah. Bener ya? Siap. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, lanjut. Nah, di keterangan pihak rumah sakit menyatakan bahwa ada benda logam yang ada di dalam tubuh beliau. Nah, ketika terjadi hal semacam ini, apakah hal semacam ini juga dikatakan trik? Kalau menurut dia itu ada tuh kemarin namanya. Jadi orang yang memakan benda-benda itu. Itu kalau dimakan, kalau di kaki. Masukin lewat. Kalau di telapak tangan sini, ada nanti uterosis yang di sini, ada yang di dada, ada yang di usus, ada yang di kaki. Tidak semua hal bisa dilogikakan, sayang. Ada yang nyata, ada yang gaib. Kalau semua hal harus dilogikakan, orang bisa nggak beragama. Ini yang paling bahaya. Bagaimana ketika seseorang berbicara tentang malaikat? Kita orang muslim percaya tentang malaikat. Apakah disuruh membuktikan malaikat seperti apa? Di dalam Al-Quran ada yang namanya jin, yaitu di surat An-Nas, yang intinya bunyinya bahwa tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apakah di situ juga harus membuktikan jin itu? Dan di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surga dan neraka. Apakah juga disuruh membuktikan antara surga dan neraka? Ini tentang keimanan yang hubungannya dengan keyakinan kita. Gitu. Nah, sekarang waktu dia dia mempraktekkan bakar tisu itu, dia kan menggunakan kayak semacam alat tuh katanya. Menurut dia, ini sama prakteknya dengan apa yang Gus lakukan nih, ya, dan beberapa orang lakukan. Nah, waktu Gus melakukan itu, saya sempat lihat di video, itu mirip tuh, memang mirip ya. Saya bilang mirip karena saya nggak tahu benar atau enggak. Itu dalam kondisi untuk apa Gus melakukan hal itu, bakar itu? Iya, perlu untuk saya jelaskan secara tendensi keilmuannya ya. Ketika itu saya diundang di Surabaya. Ada seseorang yang selalu ingin bunuh diri. Jadi susah tidur dan lain sebagainya, sehingga saya diundang di sana. Ketika di sana saya melakukan ruqyah, sebelumnya itu live ya, live dan saya live ya, live di video itu live, live ya, live. Ya.
Jadi sama sekali tidak ada pemotongan maupun yang lainnya. Ya, tidak ada editing lah. Nah, ketika itu saya live datang ke sana. Nah, ketika di sana saya belum pernah masuk ke dalam rumah itu. Lalu ketika saya melakukan doa-doa, di situ ditemukanlah sebuah buhul atau ikatan yang ada di dalam rumah itu. Dan bukan hanya itu. Setelah saya pulang, beberapa waktu kemudian, orangnya itu kan biasanya saya minta untuk sholat dan zikir. Nah, ketika zikir itu katanya menemukan mendengar suara ledakan, lalu ditemukan lagi, diantarkan juga ke tempat saya. Apa itu? Berupa seperti tali pocong begitu, putih-putih begitu menggantung di atap rumah seperti itu. Oke. Kemudian? Jadi, yang ingin saya sampaikan, jangan mentang-mentang kamu sering menipu, lalu menuduh orang lain juga menipu seperti kamu. Tidak seperti itu, sayang. Iya. Kalau kecuali kamu sudah benar-benar melihat kejadiannya, sudah berbicara dengan korbannya, baru kamu boleh berbicara. Kalau hanya sekedar asumsi, ini nanti kelanjutannya seperti seseorang yang suudzon, mentang-mentang dirinya sering mencuri seumpamanya. Lalu ketika melihat seseorang itu di sana, wah dia itu kaya karena seperti saya loh, suka mencuri begitu. Nah, sedangkan kita hanya di rumah kita sendiri, tidak melakukan apa-apa, lalu kita dituduh melakukan pencurian. Lalu ketika itu ditanyakan oleh pemilik rumahnya, yang saya curi itu siapa? Lalu kejadiannya di mana? Alat buktinya apa? Sama sekali tidak ada pembuktiannya. Sehingga karena luasnya opini di masyarakat seperti ini, masyarakat tergiring opini bahwa orang ini benar-benar melakukan pencurian. Iya, itu yang sekarang terjadi sama Gus. Sekarang dari kejadian ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul, seperti kerusuhan, perusakan, dan ancaman-ancaman pembunuhan, terutama di dalam diri saya dan keluarga saya bersama dengan santri-santri saya. Ada itu? Sudah banyak sekali, dan ini sudah saya laporkan ke pihak yang berwajib. Ada yang berniat untuk menembak saya. Ini hanya cerita ini hanya saya sampaikan di tempat ini. Nah, Gus, bagaimana caranya kita meyakinkan masyarakat dengan apa yang sudah dia praktekkan dengan apa yang Gus praktekkan itu berbeda? Iya. Jadi sekarang yang harus membuktikan tentu yang menuduh. Ketika dia menuduh, maka dia harus bisa membuktikan. Dia mengatakan seseorang melakukan penipuan, tetapi ketika dia menuduh tidak bisa membuktikan, itu juga penipuan. Nah, lalu yang melakukan penipuan di sini siapa? Betul. Nah, itu kan praktek yang dia tampilkan kemarin, kayak dia bisa menyalakan api, terus kemudian keris keris yang ada listriknya. Itu bukan cukup bukti untuk membuktikan bahwa apa yang Gus lakukan itu adalah tipu daya, bukan? Apakah yang dia lakukan itu sama dengan kejadian yang di tempat itu? Nah, menurut Gus sama nggak? Jelas-jelas sangat berbeda. Apanya yang beda jadinya, Gus? Dari tempatnya, kejadiannya, orangnya, semuanya sudah berbeda. Tapi kalau kita lihat pakai mata ya mirip-mirip sih memang, Gus. Iya, memang mirip, tetapi tidak sama. Apakah kalau di sini kaya, di sana hasilnya dari mencuri, di sini dari bekerja, walaupun sama-sama kaya, tetapi prosesnya ini berbeda. Nah, itu saya setuju. Siap. Nah, sekarang Gus, waktu Gus yang bakar-bakar itu, ceritanya lagi ngapain itu, bakar itu? Iya, perlu untuk dipahami bahwa penyakit non medis itu ada 3. Jadi nggak semua hal itu juga berkenaan dengan santet, itu tidak. Jadi ada penyakit non medis itu karena ain. Ain itu pujian tidak menjalankan asma Allah. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan itu karena 4 hal: tempat, nasab, tidak taat, maksiat. 4 hal ini. Yang ketiga baru karena sihir. Nah, sihir sendiri ini ada beberapa jenisnya. Salah satunya kalau kita di Jawa itu sering bilang banaspati, yang biasanya terbang seperti bola api lalu jatuh di atap rumah orang. Nah, ketika kita melakukan doa-doa lalu muncullah sebuah ikatan atau sering juga disebut buhul. Nah, ketika kita bacakan doa-doa itu terjadilah hal yang di luar dari kenalaran. Apakah saya itu ketika itu bisa seperti tidak? Itu pun juga tidak sering terjadi. Itu terjadi hanya ketika Allah itu berkehendak saja. Seperti ketika ada orang yang datang, kita doakan terus tiba-tiba dia muntah paku. Apakah saya bisa mengeluarkan paku? Tidak. Itu hanya karena doa dan saya menjadi lantaran sababiyah sehingga orang itu keluar paku.
Saya sudah sering mengatakan kalau saya itu nggak sakti loh. Saya itu hanya seorang hamba yang hanya berdoa. Masalah hasilnya kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya sama sekali tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk pasien-pasien saya, tidak. Sama sekali tidak pernah. Jadi ketika panjenengan datang ke saya di sini, kita niatnya untuk silaturahmi lalu berdoa bersama-sama, nanti masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Itu saja. Nah, kalau kayak kris itu juga panjenengan tidak pernah pakai kris gitu loh. Iya. Kris listrik apa ya? Iya. Buat ngedetek iya. Di sini ada santet gitu. Iya. Sebenarnya keris itu kan peninggalan dari leluhur kita, nggih. Iya. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa keris itu syirik, tidak. Jadi doa itu ada 3. Ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan barang. Nah, ketika kita menggunakan sebuah media, terkadang saya menggunakan media sandal, kadang menggunakan sapu lidi, kadang menggunakan air putih, kadang menggunakan kunyit dan madu. Nah, ketika beliau menyatakan bahwa itu adalah keris yang seperti beliau sering tampilkan itu, apakah beliau sudah pernah melihat keris saya? Kenapa nggak coba masuk, saya lihat dulu dong kerisnya, kayak gitu. Tunjukkan dong kerisnya ke saya, begitu. Kan nggak sempat. Kita samakan dah. Maksud saya setelah ketemu sama Marcel di depan Padepokan, masih ketemu lagi di Polres. Oh, ketemu lagi? Ketemu lagi di Polres. Oh iya, aku dengar itu. Terus. Di situ pun saya juga ngomong sama beliau, Bang Marcel, panjenengan itu orang baik. Ayo dilakukan dengan cara yang baik. Yuk datang ke Padepokan. Kalau nggak mau ketemu di Padepokan, kita ketemu di luar. Dan setelah ini pun juga saya sempat teleponan loh sama Bang Marcel. Saya teleponan lewat temennya yang namanya Bang Joko Arek. Disambungkan bertiga. Ayo kita ketemuan. Kalau nggak mau ketemuan di Padepokan, kita ketemuan di Jawa Tengah. Iya, netral lah. Iya. Ketika saya berbicara ke beliau, beliau tidak mau. Terus saya tanya lah, sebenarnya niat panjenengan itu ke tempat saya untuk apa, begitu? Kan mau membuktikan kalau. Nah itu kalau membuktikan, kenapa nggak mau bertemu dengan saya? Kenapa sih? Akhirnya, ya mungkin dia udah nggak nyaman kali ya. Nggak nyaman kan bisa di tempat yang lain. Iya juga sih. Di Jawa Tengah kan bisa. Atau sekarang saya di Jakarta. Kenapa nggak mau nemuin saya? Ini kalau diketemuin berdua mau nih? Kenapa saya jauh-jauh dari Blitar ke sini kalau enggak untuk bertemu? Iya benar juga sih. Makanya gue bingung, maksudnya panjenengan berani ke Jakarta, berani muncul, ya berarti kan panjenengan juga berani untuk bicara bahwa ya saya nggak salah gitu kan ibaratnya. Saya hanya ingin beliau itu menjelaskan kepada saya bahwa apa yang beliau tuduhkan ke saya ini ayo dibuktikan. Ketika saya melakukan penipuan, siapa yang saya tipu? Nah sekarang piye mau ngebuktiinnya? Sedangkan kan Gus sendiri bilang itu tidak bisa terjadi. Ya pasti terjadi. Ini kan atas kehendak Allah ya. Misalnya ibaratnya ini kebakar gitu kan. Itu kan bukan terjadi karena tiba-tiba Gus, oh ini pasti akan terjadi. Kalau dia kan pasti terjadi karena kan dia bisa jelasin tuh. Nah ngebuktiinnya gimana? Makanya kalau tidak bisa membuktikan, kenapa menuduh? Apa sudah melihat secara pasti? Ini kan berarti hanya sekedar asumsi. Ya asumsi beliau, asumsi yang makanya waktu beliau datang ke Padepokan, saya ajak masuk ke dalam. Atau kalau tidak mau masuk ke dalam, saya ajak untuk ke tempat orang yang terkena santet. Atau tunjukkan di mana orang yang terkena santet, kita buktikan di situ. Jadi berbicara itu harus sesuai dengan sesuatu yang nyata, begitu. Bukan hanya sekedar opini. Bukan mentang-mentang saya itu sering menipu, lalu menuduh orang lain juga menipu seperti saya. Katanya dia bilang ya masalah cari orang santet itu, katanya dia disuruh cari orang yang terkena santet. Terus dia bilang, akhirnya kenapa dia bilang itu akhirnya akan sia-sia. Ini yang saya tanggap ya. Itu yang saya tanggap ya, mohon maaf kalau salah. Jadi kalau dia cari nih, udah susah-susah cari nih, datang. Gus akan bilang, cek, bilang, ah ini orang nggak kena santet. Cari lagi. Cek deh, wah ini orang nggak kena santet. Jadi nggak selesai-selesai, itu loh maksud dia. Ini hanya sebuah alasan saja. Kan saya sudah menyampaikan tadi, kalau panjenengan nggak bisa mencari orang yang terkena santet, saya akan mengajak beliau untuk menemui orang yang terkena santet. Saya ajak, ayo bareng bersama saya datang ke tempat orang yang terkena santet yang mengundang saya. Selesai. Iya benar sih. Tapi tidak mau. Alasannya apa waktu itu? Alasannya, saya pulang aja, sudah saya pulang aja. Kenapa sih? Dia takut mungkin ya? Ya mungkin karena sudah terjadi kericuhan itu. Tetapi kan saya sudah menyampaikan bisa di luar dari Padepokan. Ketika di Polres saya ngomong sama beliau,
ayo kita ketemuan di luar dari padepokan, langsung ke tempat orang yang bersangkutan. Dan sampai saat ini saya masih mengajak itu loh. Ini belum berarti saya sudah nggak mengajak. Sampai saat ini saya masih mengajak beliau untuk mendatangi orang yang terkena santet loh. Boleh monggo ngomong langsung aja, kamera ini pasti dia nonton nih. Saya sudah berkali, bahkan kalau ada nomornya Marcel bisa ditelepon. Nih, anggap nih Marcel nih. Marcel. Siap. Monggo, diomong langsung, dia pasti nonton ini. Iya. Untuk ini live ya? Enggak live. Nanti tayang dia besok langsung itu. Iya. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan ke panjenengan Mas Marcel, bahwa saya siap untuk melakukan pembuktian dengan panjenengan. Kalau mau pembuktian harus di tempat orang-orang yang benar terkena santet. Seperti apa yang saya sampaikan. Kalau sampai nggak bisa mencari orang yang terkena santet, dengan saya. Banyak kok orang yang datang ke saya yang terkena santet itu banyak gitu loh. Kalau nggak bisa mencari, bisa dengan saya. Ini tinggal mau atau tidak. Tetapi tanda kutip ya, tanda kutip bukan untuk mencari keviralan atau bukan untuk mencari subscriber. Karena saya mendapatkan informasi seperti itu, tapi saya nggak mau berpikir seujun kepada orang ya. Ada seorang yang mengatakan ini teman dekatnya Marcel. Kalau sebenarnya semuanya itu tujuannya ketika mau datang ke padepokan bukan untuk masuk ke dalam, bukan juga untuk pembuktian, tetapi untuk viral, tetapi untuk subscriber. Dan sekarang pun terbukti memang iya. Iya betul. Subscribe-nya 2 kali lipat naiknya. Tapi ya itu kan hal yang otomatis akan terjadi kan. Tapi kan gini, beliau seorang kreator YouTuber. Saya juga seorang kreator YouTuber. Kenapa sih kita nggak menunjukkan kreativitas kita, kemampuan kita, sehingga orang lain itu suka kepada kita? Kenapa dengan cara menjatuhkan orang lain? Kalau memang benar-benar mau pembuktian, kan bisa datang baik-baik. Atau bisa telepon saya. Atau kita ketemuan di mana, kan bisa. Atau beliau masuk ke padepokan, lihat proses pengobatannya. Nanti kalau mau malam ikut pembuktian silahkan. Kan mudah. Ini ada apa kan begitu? Ini ada apa? Dan saya tadi sudah menyampaikan ke Raffi Ahmad. Saya pengen dipertemukan dengan Bang Marcel ini. Nah sekarang bagaimana caranya Gus untuk membuktikan ke masyarakat bahwa memang sebenarnya apa yang Gus lakukan itu benar-benar ada sesuatu yang gaib. Iya. Nah itu kan ibaratnya begitu. Siap. Kadang dia sudah bisa membuktikan bahwa ini loh kerisnya, ada pencetannya, jadi keluar listrik. Ini loh kalau mau bakar-bakar, ini pakai gini, nanti kebakar. Ini loh ada tuyul-tuyul, oh ini loh ada jenglot-jenglotan. Dia bisa buktiin itu semua. Nah, dengan sendirinya masyarakat akan percaya ke dia. Siap. Nah, gimana caranya, Gus? Ya, inilah berbicara sesuatu pada tendensi hukumnya seperti ini. Karena ketika kita mendoakan seseorang, itu kita hanya mendoakan saja. Masalah hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.